Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi konsep dan pencatatan kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang atas sewa, serta wesel dan dividen. Kita masuk pada latar belakang masalahnya. Dalam dunia bisnis dan akuntansi modern, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi finansial sebenarnya. Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan tersebut adalah kewajiban atau biasa kita sebut dengan liabilitas, yang menunjukkan berbagai bentuk utang atau tanggungan perusahaan kepada pihak lain. Dari sekian kewajiban yang ada, kewajiban jangka pendek atau current liabilities menjadi sangat penting karena menunjukkan besarnya kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Kewajiban ini mencerminkan kemampuan likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, pada kewajiban jangka pendek, menurut standar akuntansi keuangan, kewajiban adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi. Kewajiban jangka pendek juga merupakan kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam operasi normal perusahaan atau dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan. Nah, ini contoh dari kewajiban jangka pendek antara lain utang usaha, utang pajak, utang pinjaman jangka pendek, utang bunga, sewa, wesel bayar, dan juga utang dividen yang belum dibayarkan. Selanjutnya, kita masuk pada konsep utang pajak penghasilan atau PPh. Utang pajak merupakan kewajiban perusahaan kepada pemerintah akibat adanya penghasilan yang harus dipotong dan disetorkan ke kas negara. Dalam sistem self-assessment, perusahaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai pihak pemotong pajak dan juga sebagai pembayar pajak. Nah, di bawah ini merupakan jenis utang pajak yang umumnya timbul di perusahaan. Yang pertama itu akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Utang pajak muncul pada saat perusahaan melakukan pembayaran atau mengakui beban gaji kepada karyawan. Pada saat itu, perusahaan juga melakukan pemotongan PPh 21 sesuai tarif yang berlaku. Nah, ini pencatatan jurnal akuntansinya, yaitu pada sisi debit berupa beban gaji pada utang PPh 21 pada utang gaji atau kas. Selanjutnya yaitu akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan juga jasa tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Tarif atas bunga pinjaman sebesar 15% dari jumlah bruto. Utang pajak PPh 23 timbul pada saat perusahaan membayar atau mengakui beban bunga kepada pihak lain. Contohnya, bunga pinjaman bruto senilai 1 miliar, PPh 23 itu sebesar 15% dikali dengan nilai dari bunga pinjaman bruto yaitu 1 miliar dan hasilnya itu yaitu 150 juta rupiah, dan sementara kas yang dibayarkan senilai dengan 850 juta rupiah. Nah, pada jurnal akuntansi bisa kita buat seperti pada debitnya itu ya beban bunga senilai 1 miliar, sisi kredit utang PPh 23 senilai 150 juta, dan juga pada sisi kreditnya kas atau bank
bisa kita bikin 850 juta sesuai kas yang dibayarkan tadi. Kemudian akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Sewa atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan juga termasuk objek PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Contoh kasusnya, perusahaan menyewa kendaraan dengan nilai sewa 50 juta rupiah. PPh 23 senilai 2% itu dikali dengan nilai sewa tadi yaitu 50 juta dan dapat hasil 1 juta rupiah pada PPh 23. Pada kas yang dibayarkan itu senilai 49 juta. Nah, di sini ada dua jurnal yang akan kita buat. Yang pertama itu beban sewa pada sisi debit senilai 50 juta dan sisi kredit yaitu utang PPh 1 juta rupiah dan kas atau bank itu 49 juta. Nah, setelah pajak itu disetor, maka jurnalnya perlu kita buat ulang seperti pada sisi debit yaitu utang PPh 23 senilai 1 juta dan pada sisi kredit kas atau bank senilai 1 juta rupiah. Kemudian akuntansi utang pajak PPh pasal 26 atau SPLN. PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau SPLN. Tarif umumnya yaitu sebesar 20% atau sesuai dengan perjanjian pajak ganda atau P3B. Pada contoh kasusnya, pembayaran royalti ke perusahaan asing sebesar 500 juta rupiah. PPh 26 yang kita lihat dari tarif umumnya tadi yaitu sebesar 20% dikalilah dengan nilai pembayaran royalti yaitu sebesar 500 juta. Maka hasilnya 100 juta rupiah. Pada kas dibayarkannya sebesar 400 juta. Nah, ini sama seperti contoh kasus tadi. Kita akan membuat dua jurnal, yaitu yang jurnal pertama pada sisi debit beban royalti sebesar 500 juta rupiah dan pada sisi kredit itu utang PPh sebesar 100 juta, kas atau bank sebesar 400 juta. Setelah pajak PPh ini disetorkan, maka jurnalnya berubah menjadi pada sisi debit yaitu utang PPh 26 dan sisi kredit yaitu kas atau bank sebesar 100 juta rupiah. Utang PPh 26 ini juga diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Perusahaan wajib memeriksa tarif tax rate agar tidak terjadi pemotongan berlebihan. Selanjutnya, akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Wesel bayar adalah perjanjian tertulis formal yang dibuat perusahaan untuk menjamin pembayaran kembali sejumlah uang beserta bunganya kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan kewajiban keuangan yang dicatat dalam neraca, baik sebagai liabilitas jangka pendek atau jatuh tempo dalam 12 bulan maupun jangka panjang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. Contoh kasus dividen yaitu perusahaan mengumumkan dividen sebesar 300 juta rupiah kepada pemegang saham dalam negeri. PPh 23 kita memakai tarif 15% dikali dengan nilai dividen tadi senilai 300 juta rupiah, maka didapatkan 45 juta rupiah. Pada jurnal akuntansinya bisa kita buat seperti pada sisi debit utang dividen senilai 300 juta rupiah, sisi kredit utang PPh 23 45 juta rupiah, cash atau bank senilai 225 juta rupiah. Nah, pada contoh kasus wesel, bunga wesel sebesar 50 juta rupiah dengan tarif PPh 23 sama dengan 15%. Ini
tarif umumnya sama seperti dengan kasus dividen. Pada jurnal akuntansinya bisa kita buat beban bunga senilai 50 juta rupiah pada utang PPH 23 7.500.000 rupiah, dan pada kas atau bank 42.500.000 rupiah. Kedua jenis kewajiban ini menggambarkan keterkaitan antara utang keuangan dan kewajiban perpajakan. Semua dicatat sebagai kewajiban jangka pendek bila penyelesaian kurang dari 1 tahun. Kesimpulannya, dalam dunia bisnis dan akuntansi modern, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi finansial sebenarnya. Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan tersebut adalah kewajiban atau liabilitas, yang menunjukkan berbagai bentuk utang atau tanggungan perusahaan kepada pihak lain. Di antara jenis kewajiban jangka pendek, terdapat beberapa komponen utama yang sering muncul dalam praktik akuntansi dan perpajakan, yaitu utang pajak penghasilan atau PPH, utang pinjaman, utang sewa, utang wesel, serta dividen yang belum dibayarkan. Setiap jenis kewajiban ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi hukum, akuntansi, maupun perpajakan. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.